Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai peran pelaku dalam kegiatan ekonomi. Sebelum memulai ke dalam pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siva Andri Maulani, dan saya akan menjelaskan peran pelaku dalam kegiatan ekonomi bersama teman-teman saya, yaitu Nurul Latifah, Maharani, dan Mega Arsita. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Pertama, kita akan membahas mengenai kegiatan produksi. Kegiatan produksi sering diartikan dalam sehari-hari sebagai tindakan menghasilkan barang-barang. Setiap berbicara produksi, dalam pikiran kita akan terbayang sebuah pabrik yang sedang merakit mobil, komputer, dan menghasilkan barang-barang lainnya. Pembuatan berbagai jenis barang seperti ini hanyalah sebagian dari kegiatan produksi. Dalam ilmu ekonomi, pengertian produksi merupakan kegiatan yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Tujuannya adalah menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi ini disebut sebagai produsen. Produksi dibagi ke dalam dua bagian, yaitu produksi jasa dan produksi barang. Produksi jasa juga dapat dibedakan atas jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan dan jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan. Film, perawatan dokter, pengajar dari seorang guru, pergelaran, atau pertunjukan sulap merupakan contoh produksi jasa yang langsung memenuhi kebutuhan. Sementara itu, pengangkutan, pergudangan, perbankan merupakan contoh produksi jasa yang secara tidak langsung memenuhi kebutuhan. Selanjutnya ada produksi barang. Produksi barang dibedakan menjadi 3, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah merupakan barang yang belum mengalami proses pengolahan sama sekali. Contohnya seperti kayu, teh, tembakau, kopi, pertanian padi, serta hasil pertambangan seperti minyak, bumi, perak, dan emas. Selanjutnya ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi ini merupakan barang yang sudah mengalami proses pengelolaan namun belum menjadi produk akhir yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Oleh karena itu, barang setengah jadi umumnya digunakan sebagai input dari kegiatan produksi, sehingga nantinya dapat menghasilkan barang jadi. Contohnya seperti benang. Benang dapat kembali diolah menjadi kain. Kemudian kain tersebut masih dapat diolah menjadi pakaian untuk akhirnya dapat digunakan oleh konsumen secara langsung untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada barang jadi. Barang jadi dapat diartikan sebagai barang yang sudah siap untuk dikonsumsi oleh konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Contohnya seperti bantal, karpet, selimut, dan lain-lain. Dalam membuat suatu produk, ada beberapa hal yang dibutuhkan. Hal-hal tersebut mencakup komponen, suku cadang, dan tenaga ahli. Ketiga hal tersebut adalah bagian dari faktor produksi. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor produksi? Faktor produksi merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa produksi. Terdiri dari beberapa faktor sebagai berikut. Ada faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor keahlian. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor tersebut secara lebih dalam. Faktor produksi alam adalah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi alam ini terdiri dari udara, sinar matahari, tanah, air, dan barang tambang. Tanah ini antara lain digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, mendirikan bangunan pabrik atau perkantoran, jalan raya, dan keperluan lainnya. Tanah ada juga yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan benda tertentu. Contohnya, tanah dapat digunakan sebagai bahan baku pabrik, batu bata, dan genteng.
Kemudian ada air. Air merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi umat manusia. Selain untuk minum, mandi, atau masak, air juga digunakan sebagai pembangkit listrik, sarana angkutan air, dan usaha perikanan. Ada sinar matahari. Sinar matahari dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup tumbuhan dan kehidupan manusia. Selain itu, sinar matahari juga digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Kemudian ada udara. Udara digunakan untuk kincir angin, penyedar ruangan, sarana perhubungan udara, dan menunjang kesuburan tanah. Yang terakhir ada barang tambang. Barang tambang ini seperti minyak, batu bara, emas, dan barang tambang lainnya sangat berguna untuk kehidupan manusia. Yang kedua ada faktor produksi modal. Faktor produksi modal umumnya meliputi benda-benda atau produksi yang digunakan untuk proses produksi barang-barang dan jasa-jasa lain. Fungsi faktor produksi modal adalah sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Ada 3 bentuk faktor produksi modal. Yang pertama, ada pembagian modal atas dasar sumber. Nah, ini pun dibagi menjadi 2 bagian, yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri yaitu modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, contohnya setoran modal dari pemilik. Kemudian ada modal asing, yaitu modal yang bersumber dari luar perusahaan, contohnya pinjaman dari bank atau hasil penjualan obligasi. Yang kedua, ada pembagian modal atas dasar bentuk. Pembagian modal atas dasar bentuk ini meliputi modal konkret, yaitu modal yang dapat dilihat secara nyata. Yang ketiga, ada pembagian modal menurut sifat. Modal tetap dan modal lancar. Modal tetap yaitu jenis modal yang dapat digunakan secara berulang, contohnya mesin dan bangunan pabrik. Kemudian ada modal lancar yaitu yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi, contohnya bahan-bahan baku. Selanjutnya ada faktor produksi keahlian. Faktor produksi keahlian ini tidak kalah penting dengan faktor produksi lain. Faktor produksi ini bisa disebut juga sebagai faktor produksi kewirausahaan. Sebanyak dan sebagus apapun faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal yang dipergunakan dalam proses produksi, jika dikelola dengan tidak baik, hasilnya tidak akan maksimal. Faktor produksi keahlian ini merupakan faktor penting dalam menentukan maksimal atau tidaknya hasil suatu proses produksi. Faktor produksi keahlian berperan dalam mengkoordinir atau mengarahkan faktor-faktor produksi agar produktivitas dapat meningkat. Faktor produksi keahlian juga digunakan seseorang dalam mengkoordinasikan dan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang terakhir ada faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja ini merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli. Walaupun mesin-mesin telah banyak menggantikan manusia sebagai pelaksana proses produksi, namun keberadaan manusia mutlak diperlukan. Kemudian, faktor produksi tenaga kerja terbagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja dan tenaga kerja menurut sifat kerja. Tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja ini ada 3 lagi dibagi, yaitu tenaga kerja terdidik seperti akuntan, insinyur, dokter. Kemudian ada tenaga kerja terampil seperti tukang listrik, montir, tukang las, supir. Dan ada tenaga kerja tidak terdidik seperti tukang sapu jalan, penjaga sekolah, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan. Selanjutnya ada tenaga kerja menurut sifat kerja dan dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani.
Kalau yang tenaga kerja rohani ini, tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsa. Contohnya guru, editor, konsultan, dan pengacara. Tenaga kerja jasmani yaitu tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan produksi. Contohnya tukang las, pengayuh beca, dan supir.